Guys, gue udah nyampe tempat yang lumayan menarik nih. Eiger Adventureland. Tempatnya sangat luas, tapi dia sempet nih menjadi ada hal kontroversial lah yang kena di tempat ini kan. Dan dia sempat disegel, habis itu tapi sekarang segel udah dibuka. Sempat dituduh bahwa tempat ini juga yang menyebabkan banjirnya Jakarta. Tempat yang merusak lingkungan. Macat Dika mengungkap perihal izin pendirian tempat wisata Eiger Adventureland. Gue langsung datang ke sini untuk ngecek. Ini omongan-omongan ini bener nggak sih? Atau biasalah, hanya hal-hal negatif yang ada di internet gitu kan. Jadi kita coba cek dulu. Langsung saya mau ngobrol langsung sama orang yang udah paling tahu nih di sini ya. Pak En. Pak En, terima kasih loh. Terima kasih Kak Jo. Pak En kan tadi denger intro saya, semua hal Ya. yang saya bahas tadi ya. Itu gimana Pokoknya bikin pendapat? heboh lah pokoknya. Itu pendapatnya gimana tuh sama omongan saya tadi tuh? Ya. Yang pertama yang mungkin yang segel tuh kenapa waktu disegel? Waktu itu kan awal Maret ya kejadian itu. Nah, waktu itu Maret sempat banjir besar di Ciliwung dan sempat rame pemberitaannya. Ya sepertinya ada instruksi lah ya dari presiden, dari pemerintah pusat untuk meninjau, mengecek apa yang menyebabkan banjir gitu. Ya informasinya salah satunya ada Eiger gitu, ada pembangunan di kawasan puncak gitu. Nah, ini datang ke sini ya melihat Eiger Adventureland, dan Eiger Adventureland itu waktu itu masih tahap penataan lahan. Jadi kayak lahan ini kan topografinya kan tidak rata ya. Jadi kita membuat trap lah. Setelah trapnya jadi baru ditanamin vegetasi. Aku ngerti, ini sebenarnya cocok logi yang sering terjadi di Indonesia sih. Jadi maksudnya kayak oke, ada banjir, dicari penyebabnya. Tiba-tiba datang nih ke hulunya, lagi ada pembangunan di hulu, padahal belum tahu pembangunannya untuk apa. Ya, Langsung informasinya dicap. tidak detail Bener, lah. belum tidak komplit lengkap, nih, belum informasi lengkap. belum komplit, tapi secara visual udah kelihatan kemungkinan salahnya dia nih. Langsung dicap. Biasanya gitu kan. Ya, Nah, sekarang kita nih di daerah masuk ya, kita belum nyampe ke Adventureland-nya nih kan. ya ini masih daerah sekitar gerbang. Sekitar gerbang. Sekitar gerbang, nanti ini ticketing gate-nya. Ini nanti orang masuk dari sini pintu utamanya. Gitu. Nah, habis ini saya kan tadi jemput pakai bugi ya, karena memang parkiran semua Iya. kendaraan harus parkir di situ, nanti kita jemput pakai kendaraan listrik. Jadi Benar. semua tidak ada kendaraan konvensional di sana ya, pakai kendaraan listrik dan hanya dijemput. Soal ini semua orang nikmatin jalan kaki nanti ke sana. Bagus, ini emang kawasan. Saya pernah, ini bukan menyombongkan diri ya guys ya. Saya pernah liburan di Swiss, dan di Swiss itu juga ada tempat yang mobil listrik cuma nyampe tempat tertentu, sisanya udah harus listrik, electric vehicle. Iya. Dan bahkan bukan private vehicle ya, Ya. vehicle yang disediakan tempat tersebut. Iya. Jadi emang ini Iya. konsepnya sama seperti itu ya. Jadi kita mendesain untuk orang menikmati alam lah, karena ini kan memang dekat dengan Taman Nasional, terus orang menikmati ketenangan, bisa jalan kaki, Iya. nikmatin hutan. Jadi ini yang kita desain di sini. Oke. Ya, kita pertama melihat apa nih Pak? Kita lihat kolam retensi dulu. Oke, ini langsung tuduhan guys yang katanya ini bikin banjir nih. Kita Ya, kita lihat, mereka tunjukin. tahan airnya nih. Coba Ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu kolam retensi. Kolam retensi cuma satu atau ada beberapa Pak? Jadi kolam retensi total sekarang ada 5. Ya, Kak Jo, ini Ya. pas nih karena hujan, ya mulai ada air. Iya. Jadi ini kolam retensi yang kelima kita bangun. Ini yang terakhir. Jadi ini total kapasitas 1.800 meter kubik. Jadi total kita sudah sekitar 5.800 meter kubik air dengan 5 kolam retensi itu. Wow. Hitungan kita itu dengan intensitas air yang tertinggi ya, curah hujan paling tinggi ya di siklus 20 tahunan. Maksudnya terkendali. Seharusnya terkendali. Itu udah hampir 90% itu sudah terkendali. Kalau curah hujan biasa sebenarnya sudah pastikan nggak ada lagi air limpasan yang keluar. Jadi kolam retensi yang ini pernah airnya hampir penuh tuh. Kalau garis merah itu yang nomor 3 ya, ke bawah. Yang merah, ini kan merah atas. Merah atas, dari atas 1, 2, 3. 3. Air level, water level sampai ke sana. Itu berapa tuh? Itu kurang lebih 1.500 meter kubik. Hmm. Dan kita pantau itu dalam 12 jam udah Turun. keresap gitu. Oh, keresap deh. Ah. Saya tuh ada feeling. Nih, mohon maaf ya, saya boleh menjadi netizen yang negatif thinking Ya, ya. Sementara boleh ya. Ya. Apakah kalian ngelakuin ini semua tuh karena ada tuduhan bulan Maret ini? Atau emang dari awal desain ini sudah berpikir sejauh ini? Jadi
Eiger itu 30 tahun hanya jual produk outdoor. Hmm. Dan waktu itu ada keinginan owner, Pak Roni Lukito, ingin membuktikan kepeduliannya jauh lebih besar. Karena memang ingin berterima kasih lah kepada pengguna produk Eiger ya. Eiger itu tumbuh dan berkembang ya karena alam. Karena orang menggunakan outdoornya ke alam gitu. Produk-produk Eiger Berarti itu. nggak masuk akal kalau kalian merusak alam. Karena kalian Ya enggak besar dong. karena alam. Iya, kita besar karena alam. Jadi nggak masuk akal dong? Nggak masuk akal lah. Nah itu kenapa akhirnya Pak Roni Lukito ingin berkontribusi jauh lebih besar. Nah akhirnya diceritakan ada lahan kritis di puncak dan juga ingin ada tempat wisata alam yang besar, yang bertaraf internasional karena beliau kan juga mengunjungi beberapa taman nasional di Amerika, di Eropa ya, tempat yang nyaman gitu. Nah akhirnya setelah diskusi dengan pemerintah, jadi dicobalah di Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango karena tidak jauh dari Jakarta itu ya. Ya. Nah, dan ada lahan kritisnya. Jadi menggabungkan antara pemulihan lahan tapi juga disupport dari pendapatan wisata alam. Karena memulihkan lahan ini butuh cost, butuh biaya yang Pasti. sangat besar Ya ya. pastilah. Untuk memulihkan lahan kritis itu mulai dari bikin bibit, bikin lubang, menanam, merawat. Kalau ditanam aja tanpa dirawat, pohon juga nggak akan tumbuh. Nah itu kan juga harus dirawat, itu costnya besar. Nah bagaimana konsepnya itu sustain dan konsisten gitu dilakukan itu. Karena kita bangun konsep one ticket itu one trees. Jadi Kajo beli tiket, satu tiket itu akan kita sisihkan untuk satu pohon. Nanti kalau 1 juta pengunjung akan ada 1 juta pohon yang akan kita siapkan. Dengan membangun konsep kolam retensi itu dari awal, bukan karena tuduhan Maret kemarin, tapi memang dari awal didesain bagaimana pembangunan ini ramah, sustain dan memang peduli memperhatikan dampak lingkungannya gitu. Malah jadi karena kasus kemarin mungkin kalian lebih double check aja lah. Double check hitungan dan benar, apa itu ingin kita benar. buktikan gitu. Iya, iya. Semakin ya sebagai pengingat kembali gitu. Ya. Benar nggak lu komitmen untuk lingkungan gitu. Ya ini sebagai pengingat saja. Akhirnya kita cek kembali, kita undang lagi ahli hidrologi, cek ulang yang kemarin drainase itu benar atau enggak. Nah, itu dicek kembali dan tutupan lahannya ditelusuri kembali, dianalisa di satelit, bagaimana pembukaan lahannya, penanamannya itu sudah dicek semua. Ya berarti ada positifnya lah dari kejadian kemarin ya. Tentu kita Bisa selalu cek ulang melihat ya? ini dampak Ya. positif kita ya. Ini meneguhkan kembali komitmen kita bahwa kita harus serius dalam membangun konsep ekowisata yang sustainable itu harus benar-benar diperhatikan aspek lingkungan. Nah ini kan ini mau jadi bisa langsung ngelihat langsung ya. Bener. Jadi Yang kita obrolin langsung kelihatan ya. Ini kan air run off. Nah inilah air run off-nya, air limpasan gitu kan Ya. jalan. Jadi ada air limpasan ketika air hujan. Nah kenapa kita bangun sumur resapan? Ya ini fungsinya. Jadi air ini kita buang ke sini. Jadi kita buat trap. Ini airnya masuk sini nih, Kajo. Jadi Oh nanti airnya ke sini. masuk sini. Jadi ini ada dua. Oh bener nih, ada trap set ke sini dia. Jadi sebelum ke kolam retensi atau keluar ke Eiger, kita trap air masuk semua ke sumur resapan. Ini kan bisa dilihat tuh ada berapa sumur resapan panjang. Oh iya banyak ya. Iya. Coba guys kita turun deh. Coba turun. Nih kan kelihatan nih airnya lagi turun kan. Nih Ini mumpung hujan nih, kita tunjukin lah. langsung live demonstration live. Jadi ini, Tuh ada lagi di sini. ini. Dia masuk. Ya. Jadi ini semua kita mengurangi air yang keluar dari Eiger. Jadi ada 205 nih kayak ginian. 25 sumur resapan. Jadi per jarak berapa? Sekitar 5 meter. Itu sumur resapan lagi sumur resapan. Sepanjang jalan ini. Wow. Nah baru kita mau bangun danau lagi satu. Nah, itu air hujan nanti yang kita tampung juga di danau. Jadi untuk nambah estetik, airnya juga kita pakai untuk nyiram tanaman nantinya. Termasuk Dipikirin ya. ipal Ini dipikirin banget nih ya. Iya, termasuk ipal. Jadi kita kan akan membangun 2 ipal besar. Apa tuh? Ipal itu untuk mengendalikan grey water, black water. Grey water itu kamar mandi, cuci piring dan sebagainya. Nah itu juga satu kita kendalikan nanti satu di bawah. Jadi semua dari toilet, tinja itu akan ditampung dikelola di ipal. Oke. Jadi kita investasi itu mungkin sekitar lebih 5 miliar lebih untuk bangun ipal di Taman Nasional dan PTPN. Jadi yang keluar air bersih lagi sesuai baku mutu dan kita pakai lagi untuk tanaman untuk siram. Jadi ipalnya juga kita kelola. Keren. Ya, air kamar mandi semuanya kita kelola. Jadi itulah komitmen untuk lingkungan yang dibangun oleh Eiger
yang mungkin orang juga tidak banyak tahu karena memang belum buka. Iya. Itu kayak nanti kalau udah buka nanti ya, kayaknya fakta-fakta ini tuh harus ada tempel-tempelan, harus ada museumnya gitu, kayak ada visitor centernya gitu. Iya. Jadi Iya. itu yang akan menjadi sarana edukasi. Dan itulah konsepnya ekowisata ya. Ekowisata itu kan orang datang ada knowledge yang dia terima gitu. Ya. Tudingan soal penyebab banjir itu salah. Gua buktiin sendiri setelah Povjov melihat kolam retensi dan sumur resapan. Justru mereka berkomitmen untuk menjalankan ekosistem agar bisa terhindar dari banjir. Kita pindah ke tudingan lain, pembabatan habis area perkebunan hijau. Eiger sudah klarifikasi melalui bukti citra satelit dan penjelasan bahwa justru mereka melakukan penghijauan kembali atas lahan kritis yang dulunya merupakan perkebunan dan peternakan ilegal, yang saat ini lahan itu sudah mereka kembalikan menjadi milik negara. Dan gue pengen langsung lihat sejauh mana dan apa aja upaya penghijauan yang Eiger Adventureland lakukan. Ya sekarang kita sama Prof tukirin ya, suhu vegetasi di Indonesia. Wih gila, aman nggak Prof dipanggil suhu? Ya boleh-boleh saja. Prof, ini aku tadi pas masuk sini kan aku ngeliat ada pohon nih unik nih. Apa nih Prof? Ini disebutnya kalau bahasa Indonesia pohon pelangi karena batangnya nanti kalau sudah besar itu berwarna-warni, ada warna jingga, hijau, ungu. Ini udah kelihatan nih? gitu. Ini sudah hijau, kelihatan ya. ini ungu. Ini jingga. Iya. Oh, itu makanya disebut pelangi. Tapi gitu. namanya sebenarnya ini Eucalyptus deglupta. Ini asli dari Indonesia Timur sebenarnya, tapi masih asli di Indonesia. Gitu. Ya, natif Indonesia. Berarti ini sebelum ada Eiger Adventureland ini nggak di sini? Dia tidak ada, karena ditanam oleh Eiger untuk pengembangan ekowisata itu. Jadi ini salah satu atraktif untuk tanaman pinggir jalan supaya orang bisa melihat, oh ternyata Indonesia itu punya jenis-jenis pohon yang menarik juga. Oh jadi pas mereka masuk nanti ini semua eukaliptus nih, pohon pelangi semua nih. Oke, berarti ini tanam Eiger. Aku mau nanya nih, kalau kita masuk lebih ke dalam ya. Ini ini rasa mala. Sebelum Iya, ini yang nanam Eiger, ini rasa mala. Ini rasa mala. Terus itu suren. Ini Tona sureni. Ini biasanya pohon tinggi besar. Ini kayunya juga bagus. Ini. Ya, khas sini juga, khas pegunungan Jawa. Nah, berarti sebelumnya di sini sebelum ada ini semua apa di sini? Ada kebun pisang. Saya dulu awal-awal ke sini kebun pisang belah atas itu. Ini kebun pisang tadi ya? Kebun pisang ya, sini ya kebun buah-buahan. Ini kan ada sisanya masih. Ini pohon jambu, ini ditanam oleh masyarakat. Yang ini? Dulu ya, masih ada sisa. Tapi kan kebun pisang berarti ya ada manfaat bagi si petani pisang ya? Oh, kalau petani pisang memang dia manfaatkan kan, dia diambil buahnya. Iya, nah tapi kalau untuk alam gimana? Lingkungan kurang, karena itu kebun dan itu sangat mengancam kawasan konservasi karena dia anakannya cepat sekali. Makanya biasanya daerah cagar alam, daerah konservasi itu tidak boleh ada tanaman pisang di buffer zone karena dia akan bisa masuk cepat ke dalam. Untuk ekowisata ini pohon-pohon yang tepat lah. Oh ya, ya. Kalau menurut saya ini saya senang karena ini menanam jenis asli kita. Jadi paling tidak kita mulai membudayakan budaya menghargai milik sendirilah, tidak dari luar semua begitu. Dan ini sebagian besar di sini endemik Indonesia. Ya, boleh dikatakan banyak yang dari Indonesia. Walaupun ada yang dari luar, tapi sebagian besar diharapkan yang asli. Cinnamomum, kayu manis. Ini sebenarnya daerah Sumatera banyak. Yang mana tuh? Ini yang pucuk merah. Ini kapan ditanam nih? Udah gede juga Nah, nih? ini yang bagian nanam ini. Ini sekitar 2022. Nah, 2022. Pas tanam segede apa? Kecil, Pak. Semana? Semeter lah. Semeter. Ya, Ini udah berapa nih? sampai Udah 5 meter kayak nih. Ada 5 meteran. Ya. Kalau dekat sini apa lagi yang menarik nih, Prof? Yang menarik ini nih pohon, ini saya seneng ini, Yang pohon mana? kecubung trompet ya. Ini asli sini ya dari hutan. Yang bunganya putih itu. Oh, yang bunganya agak kayak layu tapi nggak layu tuh sebenarnya. Ya, Brugmansia dia namanya. Sebetulnya jenis ini dulu juga didatangkan dari luar, tapi udah natural, jadi sudah menyebar ke alam di sini. Dan ini tidak mengubah ekosistem, walaupun dia cepat tumbuh, tapi tidak akan mengubah karena dia hanya pohonnya segitu aja. Dia kalah dengan pohon yang besar. Hanya ini untuk estetika bagus ditanam di pinggir jalan. Keren ya. Aku baru sadar, saya mungkin bagi aku yang orang awam ya, aku masuk ke sini banyak pohon.
Tapi ternyata konsepnya jauh lebih dalam dari itu gitu. Ada untuk penyerapan, ada untuk pelestarian pohon-pohon endemik Indonesia gitu. Ya. Emang ekowisata seperti itu ya? Oh iya, itu nanti bagian dari pembelajaran, jadi Harus supaya seimbang gitu. betul, jadi supaya masyarakat sadar bahwa oh ini loh fungsi hutan, fungsi pohon, tidak hanya untuk penyerapan karbon, tidak hanya untuk menahan air, tapi juga untuk kehidupan hayati yang lain, misalnya menopang kehidupan satwa, menopang kehidupan serangga dan lain sebagainya. Berarti yang sebelah sini itu bukan hutan lindung ya? Bukan, Yang ini PTPN memang bukan? Bukan kawasan konservasi, ini memang kawasan PTPN Ya. dan bukan kawasan lindung. Nah, kalau yang sebelah sana tuh? Yang sana yang dikembangkan, yang dikelola oleh Eiger itu memang kawasan taman nasional, tapi bukan kawasan lindung karena itu adalah kawasan pemanfaatan, zona pemanfaatan. Jadi bukan zona lindung, bukan zona pemanfaatan. Dan pemanfaatan itu memang harus dimanfaatkan, tapi tidak boleh lebih dari 10% pembangunan fisik. Ya. Kalau memanfaatkan di zona pemanfaat boleh aja mungkin untuk trekking dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tapi untuk pembangunan fisik tidak boleh 10%. lebih dari 10%, dan itu baru 0,5% ya kalau tidak salah. Jadi masih jauh sekali. Pertanggungjawaban untuk penghijauan kembali di area PTPN memang ngasih manfaat untuk lingkungan. Tapi butuh pertanggungjawaban lain kepada masyarakat yang dulu menjadikan area PTPN sebagai lahan untuk mencari nafkah. Gue berbincang langsung sama pakar sosial masyarakat dari Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Ya saya mau tahu sih Bu, dampak dari EAL ini sekarang sama masyarakat sekitar. Karena kan yang saya tahu ya, sebelum ini kan lahan ini lumayan difungsikan oleh beberapa masyarakat di sekitar sini. Walaupun legalitasnya bisa kita pertanyakan ya. Cuma mungkin beberapa dari mereka dapat fungsi ekonomis atau fungsi apapun lah yang mereka dapat dari sini lah. Sebelum ada EAL ya? Sebelum ada EAL. Nah sekarang udah ada nih. Gimana nih dampak EAL terhadap masyarakat di sekitar sini? Dari segi sosial ekonomi sangat membantu. Sangat membantu bagaimana masyarakat yang dulunya tidak memiliki penghidupan yang stabil begitu, menjadi lebih terjamin dari segi ekonomi. Kenapa gitu? Prasurvei kemarin-kemarin berkaitan dengan apa yang mereka rasakan sebelum dan sesudah adanya Eiger Adventureland. Oh tuh udah pernah interview mereka berarti? Udah bulan September kemarin. Bahkan juga dari FGD, fokus grup diskusi yang kami lakukan beberapa waktu lalu dengan teman-teman, itu juga sudah kami dapatkan informasi tentang itu. Jawaban mereka apa tuh kebanyakan? Kalau langsung Merasa untung, the fact, merasa dirugikan, apa? langsung the fact, mereka merasa lebih stabil dan safe dari segi ekonomi gitu. Oke. Karena kan ada penghasilan tetap. Kemarin bahkan ada sebelum ada Eiger Adventureland ini mereka kerjanya serabutan tanpa penghasilan yang pasti dari day to day-nya begitu. Dengan adanya ini mereka direkrut sebagai tenaga kerja, mereka bisa punya penghasilan buat keluarganya. Itu kan Ibu kemarin interview mereka September ya? September tanggal 26 kalau nggak salah ya. Iya. Nggak salah. Interview ini ada rencana untuk tetap dilakukan ke depannya supaya berkala lah gitu. Iya, iya. Biar update-nya tahu kan. Oh iya, ya. Oh ya, alhamdulillah nih ini kebetulan kami di IPB kan ada, saya bikin proposal tuh. Proposal, jadi judulnya itu model pemberdayaan masyarakat di kawasan ekowisata yang sensitif gender equality, disability, and socially inclusive untuk keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan puji syukur itu lolos, dan jadi yang survei itu sebagai opening aja ya, opening. Benar. Karena nanti juga kami akan melalui proses kaji etik risetnya. Sebelum riset itu, jadi akan dikaji lagi oleh tim etik penelitian IPB, dan tentunya tidak berakhir di tanggal 26 September itu. Berlanjut berkolaborasi dengan Eiger Adventureland, saling memperkuat bahwa ekowisata is okay, but how far begitu, sejauh mana itu sensitif terhadap gender equality, disability, and socially inclusive, bagaimana berkaitan dengan orang-orang yang kerja di sini. Ya, seperti itu. Lansia kan sudah masuk tuh yang kemarin melakukan pemanfaatan lahan tanpa izin itu kan sebagian besar udah lansia. Dan itu sebagian udah masuk menjadi pekerja di sini. Dari segi
sensitif terhadap lansia itu sudah masuk gitu ya. Kemudian kaum perempuan juga kami sempat wawancara juga dan mendapatkan videonya dari sini. Mereka juga sangat bersyukur kalau dulunya kerja jauh melewati batas desa, dengan ada ini mereka lebih terjamin. Semuanya win-win ya. Win-win, Untuk semua ya. tidak ada yang dirugikan, semuanya mendapatkan manfaat yang besar seperti itu, yang proporsional seperti itu. Setelah gue ngobrol dengan beberapa pihak, kita semua harusnya jadi paham bahwa memang tudingan yang dialamatkan ke Eiger Adventureland hanyalah sebuah tudingan, bukan kejadian yang sebenarnya. Hari kedua, ada hal lain yang masih pengen gue buktiin. Gue mau buktiin seberapa adventure Eiger Adventureland. Jadi di Eiger Adventureland ada suspended bridge paling panjang di Indonesia dan juga di Taman Nasional Dunia. Tapi yang lebih wow lagi sih sebenarnya, itu Gunung Salak. Itu Gunung Pangrango. Kita kayak lagi jalan di antara dua gunung. Dan ini tinggi banget sih. Uji nyali sih. Wah, udah nggak berani sih ngeliat ke bawah. Tapi aman loh. Swiss engineer. Tested. Very good. Ini ada yang berani jalan sini sendirian nggak ya? Mulai deg-degan ya? 100 meter ke bawah ya? Panjang 500 meter? Ya, 500 lebih. Dan bisa berapa? 530 panjangnya ke bawah 100. Panjang 530 ke bawah 100 meter. Dari tadi tuh gue coba menghindar ngeliat ke bawah sih. Sekarang gue udah ngeliat ke bawah. Tenangkan pikiran. Oke. Dan ini muat 1.000 orang loh. 1.000 orang bisa naik di atas sini. Gila. Ayo lanjut. Ayo kita ke ujung aja yuk. Ini kayaknya udah hampir 400 meter kita jalan ya. Tapi saran gue, jangan buru-buru dari ujung ke ujung sih. Berhenti di tengah, lihat aja sekitar kalian gitu. Kita bener-bener lagi di atas Taman Nasional gitu. Itu sebuah experience yang sangat-sangat mahal. Awalnya takut kan karena tinggi banget gitu. Tapi sekarang malah takjub. Gue bakal jadi orang pertama yang lari di suspension bridge di Eiger Adventureland. Gue cuma berharap ada monyet itu nggak tiba-tiba nyamperin gue aja. Oke. Wah. Lihat tuh. Jadi kan dia butuh support ya. Tali-tali besi ini kan. Tapi dia nggak langsung nyentuh pohon. Jadi dia dilapisin kayu dulu baru ke pohon. Jadi dilindungin pohonnya. Nggak ada yang kena tuh. Nggak langsung kena dia. Kalau ngikat langsung paling tali doang gitu tuh. Jadi pressure-nya dikit kan. Iya. Iya semuanya lah tuh. Semua titik kayak gitu. Gila. Attention. Cinta alam bro. Oke. Oke, baik rute ini. Oke, ini berarti kita ke titik tertinggi ya. Dan paling dekat dengan monyet tadi. Tuh. Dia baru lompat. Aduh, ini samperin gue nih pas ini. Kalau samperin monyet ngapain ya? Wah, dia deket kita. Dia deketin kita. Tuh. Di situ sekarang. Mereka nggak cakar-cakar kan? Aman ya? Mereka semua mendekat loh BTW. Wah, gila banyak banget dari situ sebenarnya. Semuanya di sini. Mau ke sini mereka.
Yaudah deh. Semoga mereka lompat. Dapat gak? Lihat gak tadi? Tuh. Wah gila. Kat ini nih. Bentar lagi terbang nih. Lihat yang ini. Ini nih. Cip. Nih. Dia bakal terbang nih yang ini ya. Lompat nih. Lompat bro. Sistemnya gimana ya? Ini kayu kena kayu aja kan? Dijepit ya? Kayak segitiga gitu ya? Tiga, dua. Wow, oke. Seru. Ah! Kita sekarang di bagian Taman Nasional ya. Ini kita masih jauh nih perjalanan berarti. Masih, mungkin sekitar 1 kiloan lagi. Kita 1 kilo? sampai di, ya, air terjun Beret namanya. Berarti, Mas Ansor ya? Ya, Sering kesini dong? dari 2020. Yang tadi ceritakan pernah Betul. 2,5 bulan tinggal sini kan? Betul, tinggal di sini. Di mana? Tadi di campnya agak depan sedikit. Itu Ah. kita 2 bulan, kita standby semua makanan. Selama 2 bulan itu nggak kemana-mana. Ah. Karena kita ngecek semua kondisi area di sini. Gimana kondisi tanahnya, gimana kondisi airnya, lalu gimana keanekaragamannya. Itu semua kita cek. Kalian cek ya? Tuh. Nah itu kalian nyari apa sih? Kalian nyari aja ada masalah apa atau kalian nyari apa? Apa yang kalian cari? Baik. Nah, karena sebenarnya ini kan tujuannya untuk rekreasi juga ya, Kak Jo ya. Ya. Jadi yang pertama itu kan di kawasan hutan, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang menjadi daya tarik ke depannya gitu. Oh. Itu pertama itu. Dan Nah yang ditemukan adalah apa yang menjadi daya tarik? di sini tuh ada beberapa spesies kunci, spesies yang dilindungi dan terancam punah. Kalau di mamalia ada owa Jawa, Helobates moloch. Ya. Itu dilindungi, terancam punah. Dia juga agak sensitif terhadap manusia pertemuannya. Nah, itu kita biasanya dia kalau pagi-pagi dia lewat ke sini. Nah, base campnya dia tuh di ujung. Ke arah sini. Ada base camp di ujung. Ada, jadi dia punya rumah tinggal. Nah, Ah. si owa Jawa ini yang saya tahu itu dia jalur jelajahnya itu 2 km dari sarangnya. Oh dia nggak main jauh-jauh ya? Jangan jauh-jauh. Karena dia soliter ya, jadi punya tempat sendiri gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari dia kebetulan di Beret itu di air terjun yang kita mau datengin, Ya. dia tinggalnya di sana. Nah, dia biasanya main ke sini untuk nyari makan, untuk main. Yang ada di sini tuh sekitar 6 individu. Cukup banyak, 6 owa Jawa. 6 owa Jawa. Biasanya ketemu paling 3, 4. Ini di sini ada 6. Wah. Jadi dua dewasa, 4-nya anak dari owa Jawa itu. Gitu. Dan owa Jawa tuh kan salah satu spesies yang setia ya. Oh dia setia. Setia, dia satu pasangan cukup. Wah. Gitu. Wah kita harus belajar banyak nih dari owa Jawa nih. Ini jalur berarti kalian yang buka nih atau? Ini sebenarnya jalur existing, jalur yang udah lama dipakai sama orang-orang dulu, pakai Oh, orang-orang desa, biasanya untuk ke hutan. Ya. Terus kita agak perlebar sedikit, kita rapihkan sedikit, biar nanti cocok untuk wisatawan sebenarnya gitu. Ada jalur yang kalian buka baru nggak? Ada. Ada beberapa ya? Ada beberapa jalur yang mungkin 4 atau 5 jalur itu udah kita buka. Tadi karena kita fokusnya untuk pengunjung, jadi Ya. kita membuka jalur tuh selandai mungkin, walaupun posisinya nanjak. Benar. Gitu. Jadi tantangan juga karena kita harus ada 2 perspektif nih, perspektif pengunjung sama perspektif konservasi. Jadi ketika Nah kita itu buka jalur, disimbangkan tuh. betul. Jadi ketika kita buka jalur itu kita harus lihat nih perspektif konservasinya jangan sampai melewati jalur-jalur koridor satwa. Gitu. Ya. Nah untuk pengunjungnya kita buat harus seenak mungkin, senyaman mungkin biar mereka nggak capek. Nah kalau lihat di sini nih biasanya malam masih ada ini bekas babi hutan, dia cari cacing. Guys, ini bekas babi hutan malam-malam. Ini nih, ini banyak nih. Dia cari cacing. Yang mana nih? Ini yang dia Oh, ini. acak-acak. Betul. Ini bekas babi hutan. Ini galiannya di nih. Kalau lihat ini bekas kukunya ada. Ini galiannya babi hutan. Jadi dia biasanya tuh kalau misalnya mau ketemu sekitar jam 5 ke atas. Nah, biasanya suka ramai itu. Dia nggak suka matahari berarti. Makanya ini juga nanti jadi fokus kita terkait operasional ya. Ketika pengunjung masuk mungkin kita batasi waktunya untuk area hutan. Terutama trekking. Nah tadi pas kita cut, tiba-tiba ada pohon terbesar yang
Baru lihat sejauh ini. Ini apa nih? Ini tuh kalau kata ahlinya ini adalah pohon Sumatera katanya. Pohon Sumatera. Pohon Sumatera namanya. Tapi ini kondisinya udah kering juga. Iya ya, lihat tuh. Udah Apa sih? kering. Bagian kulit kayunya udah. Udah kelupas. Ya. Makanya masih punya fungsi ekologis lah untuk satwa. Semuanya ada preferensi masing-masing ya. Betul. Ada apa ini? Nah, Cuma ini satu daun doang nih. Tapi dia berwarna ungu sendirian. sendirian. Betul. Ini kita mau yang agak menarik, agak estetik ya gitu ya. Estetik. Kenapa? Ini disebutnya kalau orang sini ngomongnya orayan. 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 Oh, orayan. Ya. Ini yang saya tahu kemungkinan ini adalah jenis Amarpopolis juga, jenis bunga bangkai. Kalau Kenapa? kita angkat, nah, Oh, berarti dia bisa makan di dalamnya serangga? lihat, ada Oh, semut. seperti ada semut juga dalam. Itu bukan semut bunganya. Ini ada serangga-serangga. Ini Gila. versi mininya. Dia cuma sebesar ini. Gue merasa kayak penemu Oxford itu yang di Sumatera ya. Nama saya jangan lupa di Ya, namanya dicantum kita. Cantumin Nama ya. kita semua cantumin ya. Ini cuma satu. Kok nggak ada? Kan biasanya di dekatnya ada lagi satu gitu, ada Ya, lagi satu. ya. Jarang, biasanya dia dari biji ya. Nanti dia bijinya mencar, nggak selalu ada di situ, ke bawah air. Nanti tiba-tiba di mana gitu. Nah ini berarti definisi independen tuh dia nih. Dia independen, dia nggak peduli sekelilingnya apa. Yang penting dia bertahan aja sendiri. Tuh, dan ini udah keikat nih. Ini keikat sama ini nih. Ini biasanya membunuh juga nih. Keikat sama apa? Ini sama si tanaman ini. Nih, Tanaman ini ngiket dia. ikat dia. Ini biasanya mati. Ini ngikat Wah nih. gila. Ada politik antar tanaman juga guys. Ada antar tumbuhan ya. Ada politik. Ini daerah saya, ini daerah kamu. Wah, sepertinya kita ada the star of the show. Coba, Yes. ini gede banget. Ini apaan? Ini kalau orang sini nyebutnya kiara Kiara. atau keluarga beringin Oh my god. besar. Jadi kalau kita tanya ke tim kita nih, tim orang sini gitu ya, yang usianya udah 50-an, ini dari dia kecil udah ada katanya. Jadi mungkin bisa ratusan tahun. Ini ratusan tahun. Yes. Ini kiara, dia ini termasuk umbrella species disebutnya. Kenapa? Spesies payung. Jadi dia itu ini kalau kita lihat pohon Ini akarnya atau gimana? ini akarnya, ini akarnya. Nah, Jadi akarnya naik ke atas naik ke gitu. atas. Betul. Nah, kalau- Gila. ini kalau mau lihat, dia juga selain pohon dia ada pohon-pohon lain yang tumbuh di Tengah-tengahnya. batangnya. Tuh, ada beberapa pohon yang lain nih. Ini pohon yang jenisnya berbeda. Gitu. Gila, Makanya ini- disebut umbrella species. Ini wow. Bener gue harus rekam si Kiara ini nih. Tuh. Gila. Belum lagi nih biasanya kalau sore suka ada burung Ah, gitu. Jadi memang di sini kalau pagi sama sore ramai. pohon gede banget tuh. Nah ini kita bisa masuk ke dalam pohonnya nih. Bisa kita masuk ke arah sini, Coba kita masuk dulu ya. boleh. Saya aja duluan. Kok gue duluan? Lu duluan. Boleh. Oke. Boleh. Nah, Kemana masuk kita? di bagian dalam. Silakan, selamat datang. Oh duri ya? Durinya. Bentar. Apa? Bisa. Oke, Oh my god. ini dalamnya Kak Jo. Oh my god. Gila. Ini akarnya. Akarnya nih. Sebesar ini Kak Jo. Di sini lembab ya, rasa sejuk. Wah kalau lembab berarti bakal mulai si lintah-lintah ini dong. Lintah biasanya lebih bawah, dia biasanya lebih banyak di semak-semak nanti. Nanti kalau kita ke atas lagi nih, Bakal mulai banyak lintah. ya di sini belum, Sini belum. karena semak-semaknya belum rapat. Gila Kiara, apa kabar Kiara? Wah gila. Keren banget. Nggak ada binatang-binatang itu dalam sini? Eh, Mungkin ada. mungkin ada, cuman jam segini biasanya jarang. Bahkan biasanya kalau ini ya suka ada ular juga di atas. Tuh kan mulai deh. Mulai kan. Dia kan karena umbrella spesies, jadi di sini dia ada rantai makanan. Jadi dia penghasil buah juga. Nanti ada serangga juga. Nah serangga dimakan sama burung. Nah burungnya itu gudang ular juga di atas. Gitu. Kayaknya saatnya kita keluar. Dia langsung keluar tuh. Pas ular langsung mundur. Oke.
Guys, habis jalan 3,82 kilo, lihat nih. 3,8 kilo ya. Melalui hutan belantara. Akhirnya gue nyampe salah satu point of attraction, Curug Beret. Tinggi banget ya. Dan ini salah satu dari 7 curug yang ada di sini. Kalau ada waktu gue mau lihat 6 lainnya sih. Cuma kayaknya hari ini sudah cukup, bentar lagi matahari bakal terbenam. Tapi the walk was so worth it. So many things I saw along the way. Dan juga gue belajar banyak hal. Tapi ada satu hal sih yang gue pengen bahas sih. Kan sebagai anak kota ya, anak yang tinggal tengah kota gitu. Gue tuh sering banget jalan 10.000 langkah di dalam kota. Dengan pemandangan gedung-gedung gitu. Ini experience yang sangat beda dan sangat recommended bagi kalian yang ingin coba sesuatu hal yang baru. Dan jujur ini juga lebih berat sih di kaki kita gitu. Jadi it's a harder workout. So, guys, ini pas nanti udah buka, come here, do it, let's go trekking. Ecotourism. Udah bener banget ini kayak kalau kalian masuk makan sini gue mandi sih, jujur kalau masuk makan sini ya. Kita butuh nggak?